Ya, kita mulai memasuki minggu ketiga yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu kaitannya dengan data-data ekonomi yang harusnya sudah mulai kembali sejak shutdown selesai minggu yang lalu. Nah, tapi ada pertanyaan juga kaitannya dengan beberapa data lainnya yang masih tetap dipertanyakan apakah akan nulis atau tidak. Kemudian, jangan lupa bahwa kita masih ada agenda geopolitik yang juga perlu dicermati, termasuk juga data-data ekonomi untuk minggu ini. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari ekspektasi penurunan suku bunga Fed yang ternyata turun di bawah 50%. Ini semua kaitannya dengan kekacauan yang terjadi setelah shutdown kemarin, yang ternyata berlarut-larut sampai ke masalah dampak dari yang paling serius itu adalah data ekonomi yang mungkin akan terlewatkan. Jadi setelah kemarin shutdown selama 1 bulan penuh atau bahkan lebih dari 1 bulan, kita berarti dihadapkan dengan ketidakpastian terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed di bulan Desember. Hal tersebut dikarenakan mereka sangat sensitif bergantung kepada data ekonomi, dan celakanya data ekonomi bulan Oktober sama sekali tidak dirilis, dan mungkin saja ini juga akan menjadi problematik yang akan terjadi ke depan. Jadi kita masih tetap menantikan apa yang akan dilakukan oleh BOS terutama untuk kaitannya data-data yang sangat kritikal. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan rencana stimulus fiskal yang akan digaungkan oleh Takaichi, dan sepertinya sudah mulai disusun rencananya, dan besarannya adalah 17 triliun yen atau sekitar 110 miliar US dollar. Lalu kemudian dampaknya akan seperti apa dan bagaimana korelasinya dengan antara Nikkei ataupun bahkan USD Japanese Yen. Dan yang ketiga ini adalah kaitannya dengan geopolitik, termasuk juga poin yang keempat, geopolitik, yang mana kita akan lihat dari rencana yang semakin matang untuk penyerangan Amerika ke Venezuela. Ya, ini sebetulnya sudah berlarut-larut. Ada sekitar 1 atau 2 minggu terakhir ya kita sempat mendengar rencana Amerika untuk menyerang Venezuela dengan kasus, ya alasan mereka adalah terkait dengan perdagangan narkoba. Nah, tapi sampai detik ini saya belum mendapatkan konfirmasi terbaru. Hanya saja mereka mengatakan bahwa rencana tersebut sudah mulai dimatangkan dan kelihatannya mereka juga sudah mulai mengantisipasi kaitannya dengan potensi yang bisa terjadi. Termasuk sudah mengerahkan aset-aset militer mereka ke Karibia. Jadi bersiap, mungkin tinggal tunggu waktu, kecuali kalau misalkan ada pembatalan dan itu tergantung sinyal dari Trump. Dan yang terakhir adalah geopolitik dari sisi lain, inilah kaitannya dengan ketegangan yang terbaru antara China dan juga Jepang. Salah satunya dipicunya lebih tepatnya mungkin karena sentimen ataupun pernyataan yang dikeluarkan atau diucapkan oleh Takaichi, sehingga itu menyinggung dan dianggap mencampuri urusan dalam negeri dari China. Ya, kita tinggal lihat ya ke depan apakah ini akan berseteru atau mulai ada ancaman untuk perdamaian. Oke, itulah terlebih dulu terkait dengan data ekonomi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Sampai saat ini Fed mulai bimbang terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh mereka, karena mereka praktis tidak memiliki data yang terlalu kuat untuk memicu perkembangan terbaru, apakah dia harus turunkan suku bunga atau mereka akan tetap pertahankan suku bunga. Ini kaitannya dengan mandat ganda yang mereka emban, yaitu untuk menstabilkan inflasi dan juga terkait dengan mendukung lapangan pekerjaan. Nah, celakanya menurut Presiden Fed Atlanta yaitu Raphael Bostic, baik inflasi ataupun lapangan pekerjaan kelihatannya tidak ada tanda-tanda pemulihan ataupun bahkan menunjukkan kemajuan yang jelas. Jadi mereka mulai memiliki target kaitannya dengan pasar tenaga kerja. Mereka berharap bahwa ya kalaupun misalkan memburuk, maka itu harus ditandai dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Kemudian juga pasar tenaga kerja yang melemah, supaya mereka bisa menginisiasi dengan melakukan pemangkasan suku bunga ataupun pelonggaran lebih lanjut. Tapi kalau tidak, maka mereka akan fokusnya kepada inflasi. Nah, masalahnya adalah inflasi pun masih sampai saat ini masih dinilai tinggi, 3%. Jadi mau tidak mau mereka akan menunda pemangkasan tersebut, dan menurut Bostic kelihatannya agak sulit untuk mendukung pelonggaran lebih lanjut. Jadi mau tidak mau mereka akan menantikan beberapa data ekonomi yang rilis berikutnya dan diharapkan itu melemah. Kalau misalkan melemah, baru mereka akan memberikan dukungan terkait dengan pemangkasan lebih lanjut. Nah, sementara dari Lori Logan, Presiden Fed Dallas juga mengatakan hal yang serupa, dan dia mengatakan dengan sangat tegas akan sulit untuk mendukung pemangkasan Desember. Tapi yang jelas di sini dia juga menekankan mungkin saja akan terbuka, mungkin saja akan membuka diri untuk pemangkasan, andai kata memiliki bukti yang sangat konkret, yang sangat jelas terkait dengan pelemahan baik itu pasar tenaga kerja ataupun bahkan turunnya inflasi. Ya, pada dasarnya yang mungkin akan kita lalui sampai 4 minggu ke depan, sampai ke FOMC 17 Desember, kelihatannya kita masih tetap wacananya lah menanti dengan data-data BLS
yang sampai saat ini belum jelas kapan dan apa yang akan dirilis. Ya, sampai saat ini juga beberapa pejabat Fed kecenderungannya terpecah dan mereka memiliki argumen yang sangat tepat baik di sisi ataupun di kubu dovish ataupun di kubu hawkish. Nah, dalam hal ini Anna Paulson dari Philadelphia Fed memberikan dukungan terkait dengan gradual cuts, berarti mendukung untuk pemangkasan suku bunga secara bertahap. Berarti anggapannya adalah mendukung kepada sisi 25 basis point mungkin 2 atau 3 kali ke depan. Nah, tapi masalahnya adalah di sisi lain Beth Hammack dari Cleveland Fed justru mendukung kepada ditundanya penurunan suku bunga. Dan yang terakhir adalah dari Neil Kashkari. Beberapa waktu lalu sebetulnya posisi dia adalah dovish. Tapi di beberapa belakangan ini pernyataan-pernyataan yang dilontarkan secara spesifik oleh Kashkari tidak menunjukkan bahwa dia di sisi hawkish, tapi juga tidak menunjukkan dia sedovish biasanya. Jadi ya mungkin saya kategorikan netral, dan lagi-lagi secara umum semua mendukung dengan kebijakan bergantung pada data ekonomi. Jadi mau tidak mau, lagi-lagi kita harus menunggu dan sabar menunggu terkait dengan kepastian data ekonomi. Oke, terkait dengan rencana stimulus, sebetulnya ini sudah digaungkan dari sejak kampanye Takaichi, dan saat kemenangan pun pidato perdananya adalah kaitannya dengan fiscal stimulus. Dan rencana ini adalah 17 triliun yen atau sekitar 110 miliar US dollar. Dan akan diagendakan atau dialokasikan untuk teknologi AI, semiconductor, dan juga mendukung ekonomi secara luas. Termasuk salah satunya adalah mengantisipasi atau mengatasi kenaikan biaya hidup. Nah, otomatis apa yang terjadi di sini seperti yang sudah pernah kita lontarkan jauh-jauh hari, bahwa apa yang dilakukan oleh Takaichi itu akan berseberangan dengan pemerintah sebelumnya. Berarti minggu lalu mereka sudah membatalkan kebijakan-kebijakan terkait dengan keputusan yang diumumkan oleh Ishiba sebelumnya. Itu menjadi kebijakan perubahan dari Perdana Menteri Takaichi. Dan yang paling penting adalah kebetulan tadi pagi kita sudah dapatkan data kuartal ketiga GDP untuk Jepang yang hasilnya minus 0,4%. Yang berarti ini adalah penurunan dan termasuk kontraksi karena bulan sebelumnya atau periode sebelumnya, kuartal sebelumnya lebih tepatnya, itu berada di 0,6%. Jadi kalau dengan turun di bawah 0% alias negatif 0,4%, ini jelas menunjukkan tanda-tanda kontraksi ekonomi. Dan oleh sebab itu sangat cocok kalau misalkan Jepang dalam hal ini mempercepat ataupun menyegerakan terkait dengan stimulus tersebut. Nah, intinya yang juga pernah kita bahas, kalau memang ini terjadi stimulus, maka yang paling memungkinkan adalah BOJ itu tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Dan itu berarti USD Japanese Yen akan mulai kenaikan, artinya Japanese Yen-nya relatif melemah dibandingkan US dollar. Nah, di sisi lain, kalaupun ada tanda-tanda penurunan, itu berarti hanya bersifat sementara atau relatif terbatas. At least mungkin sampai kebijakan ini mulai dijalankan, lalu kemudian terlihat dampaknya. Yang memungkinkan juga yang akan kita lihat adalah rally di pasar indeks saham Nikkei. So, saya masih tetap optimis Nikkei masih bisa menciptakan rekor-rekor terbaru, tapi juga terkait dengan USD Japanese Yen, sepertinya kita harus tunda terkait dengan intervensi ataupun kaitannya dengan penurunan. Karena yang dikhawatirkan adalah USD Japanese Yen kembali naik mungkin ke level 155, 158, atau bahkan 160 dalam waktu dekat. Ini dengan catatan, kita belum tahu stimulus ini kapan diluncurkannya. Oke, kemudian terkait dengan rencana serangan Amerika ke Venezuela, sepertinya sudah ada tanda-tanda mereka akan mematangkan penyerangan tersebut dan mereka sudah kalkulasi dampak yang secara spesifik mungkin akan merugikan secara global. Ini kaitannya dengan gangguan pasokan minyak, karena Venezuela itu dikenal sebagai pemasok ataupun produsen minyak yang ya bisa dikategorikan cukup melimpah ya. Jadi serangan sedikit pun itu akan memicu kekhawatiran gangguan pasokan minyak global. Nah, tentunya Amerika tidak mau kalau misalkan ada lonjakan harga minyak. Seperti kita ketahui, keinginan Trump adalah menekan harga minyak supaya inflasi relatif terukur ataupun terkendali. Nah, tapi apa daya, kalau misalkan targetnya adalah untuk mengantisipasi ataupun bahkan menyerang Venezuela, maka perhitungannya harus secara matang. Di sisi lain, sebetulnya Nicolas Maduro yang digadang-gadang sebagai target man, kemarin sudah melakukan komunikasi dengan Trump dan meminta untuk berbicara. Walaupun tidak diketahui pembicaraan apa, tapi yang jelas menurut Trump, kalaupun misalkan pembicaraan terjadi, mereka akan tetap mematangkan untuk rencana penyerangan tersebut. Targetnya adalah dengan landasan bahwa Nicolas Maduro memimpin suatu partai ataupun organisasi teroris yang dilarang dan juga dituduh sebagai pemasok narkoba atau dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba, baik itu di Amerika ataupun Uni Eropa.
So, kita akan lihat ke depan, ini sudah 2 minggu berturut-turut berita ini beredar di pasar, jadi kemungkinan kita tinggal tunggu apakah akan ada reaksi ataupun aksi atau tidak. Yang jelas sampai detik ini belum ada serangan sehingga kita melihat harga minyak cenderung tertahan di level 59 dan juga 58. Tapi begitu ini terjadi penyerangan, maka yang paling memungkinkan adalah spike ataupun kenaikan cepat di harga minyak. Dan kemungkinan itu pun akan menunjang kepada safe haven emas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan secara sporadis akan meluluh lantakan Venezuela atau hanya gertakan? Kalau memang cuma gertakan, maka kemungkinan dampaknya akan relatif pendek. Tapi kalau misalkan ternyata ini bisa meluluh lantakan ekonomi Venezuela, ya harap berhati-hati. Kemungkinan kita akan lihat lonjakan di pasar minyak akan memicu kekhawatiran di pasar saham. Oke, kemudian terkait dengan ketegangan antara Jepang dan Cina, kelihatannya Jepang berupaya untuk meminta maaf dengan cara mengirim diplomat mereka untuk mendamai ataupun meredam ketegangan tersebut. Nah, cuma di sini berarti tuntutan dari China adalah bahwa pernyataan-pernyataan dilontarkan oleh Takaichi terkait dengan Taiwan itu harus ditarik dan juga mereka meminta maaf. Apa sih yang dikatakan oleh Takaichi? Takaichi waktu itu mengatakan bahwa undang-undang Jepang pada dasarnya bisa menganggap bahwa konflik Taiwan itu sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup. Sehingga dalam undang-undang tersebut memungkinkan Jepang untuk memberikan dukungan kepada negara-negara sahabat. Nah, tidak jelas negara-negara sahabat yang dimaksud ini apakah mereka akan membantu China atau di sisi lain membantu Taiwan. Atau mungkin itu adalah untuk bentuk proteksi negaranya. Nah, dalam hal ini karena ketidakjelasan tersebutlah terpicu terkait dengan ketegangan. Sampai akhirnya pemerintah Cina mengeluarkan peringatan keamanan untuk warga-warga China yang berada di Jepang, termasuk juga mahasiswa yang bersekolah di Jepang. Ya, kita tinggal tunggu perkembangan lebih lanjut, tapi semoga saja tidak ada konflik yang melebar. Kalaupun iya, ya saya rasa ini dampaknya lebih kepada Asia. Dan itu berarti siap-siap Nikkei ataupun bahkan Hang Seng berpotensi terganggu dan kemungkinan akan tertekan kalau memang ternyata timbul konflik yang berkepanjangan atau bahkan sampai ke masalah perang. Sementara itu untuk data hari ini kita akan lihat data-data yang tadi pagi sudah rilis adalah GDP. Anda bisa lihat di sini data GDP untuk kuartal ketiga dari Jepang berada di minus 0,4%. Ya, berarti turun dari 0,6% kuartal sebelumnya. Dan itu berarti pertanda buruk untuk ekonomi Jepang. Berarti mau tidak mau itu akan mendukung untuk stimulus dipercepat. Kemudian kaitannya dengan nanti sore ataupun nanti malam kita akan melihat New York Empire State Manufacturing Index dan kelihatannya angkanya pun relatif turun. Dan saya rasa ini berarti ada titik balik ya untuk emas ataupun bahkan indeks saham nanti malam kalau memang datanya relatif lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pidato-pidato dari para pejabat bank sentral baik dari ECB ataupun FOMC, dan terakhir adalah terkait dengan construction spending dan juga federal budget balance. Saya rasa di antara semua data ini tidak ada yang terlalu muluk ataupun tidak ada yang terlalu signifikan karena semua market akan tertuju pada data ekonomi yang ditunggu-tunggu. Dan minggu ini kalau kita lihat dan perhatikan beberapa data dari kawasan lain sangat banyak. Ada GDP Jepang, tadi pagi sudah dirilis, pun ada inflasi dari zona Eropa dan juga Inggris, dan kemudian ada PMI Service dan Manufacture dari semua kawasan, termasuk Amerika, dan retail sales Inggris di hari Jumat. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa ada data ADP mingguan yang seharusnya biasanya bulanan, ternyata sudah sekitar 1 bulan terakhir ya. Data ADP yang biasanya dikaitkan dengan non-farm payroll itu bisa dilihat di hari Selasa. Jadi ADP mingguan itu dirilis di hari Selasa, dan NFP non-farm payroll khusus bulan September itu akan dirilis di hari Kamis. Saya ulangi, di hari Kamis minggu ini, bukan di hari Jumat. Nah, sementara sisanya untuk data-data lain seperti non-farm payroll Oktober ataupun bahkan inflasi Oktober atau bahkan GDP dan juga PCE Oktober, kita masih tunggu sampai pengumuman resmi dari BLS. Nah, kira-kira dampaknya akan seperti apa? Apakah kita memiliki kesempatan untuk rebound untuk nanti malam, atau mungkin sepanjang minggu ini akan dihantui oleh kekhawatiran terkait dengan tingkat suku yang mungkin tidak akan dipangkas? Itu yang kita lihat lebih lanjut nanti sore di live streaming untuk melihat apakah emas ataupun saham punya kesempatan untuk berbalik naik.